Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah gilirannya Pisces untuk mendapatkan bacaannya, dan ini timeless udah gitu, tentang the hidden truth. Oke, so kita mulai aja, nggak panjang-panjang ya bacaannya ya. Oke. Diatur dulu mejanya. Oke, so ini adalah general reading, so bisa resonate bisa tidak, tergantung energi siapa yang sedang terbaca pada saat ini. Oke. Ini bisa saja tentang apa aja ya, nggak spesifik tentang misalnya keuangan aja atau percintaan aja. Oke. Oh, bah. Kenapa terbalik kebalik? Pisces. Oke, apa yang sedang terjadi atau yang akan terjadi di kehidupan kalian, atau kalian belum menyadarinya bahwa ini terjadi atau akan terjadi ya. So, kartu pertama kalian adalah Three of Swords yang terbalik. Ada keadaan di mana para Pisces telah meninggalkan apa yang sudah menjadi sakit hati atau kekecewaan di bidang mungkin percintaan, bisa sih, tapi bisa juga misalnya dikhianati di saat sedang sayang-sayangnya. Oh, nggak ada yang bilang gitu. Oke, bukan, maksudnya dikhianati di bidang yang lain. Maksudnya dikhianati pada saat sedang punya dealing ya, punya kerjasama mungkin ya, di bidang mungkin bisnis atau di pekerjaan kalian juga. Kemarin itu kalian sudah mengalaminya gitu. Itu satu. Yang kedua, ada juga beberapa Pisces yang mengira saat ini adalah saat dimana kalian berada di third party situation, but no, ini nggak ada pihak ketiga nih, my dear Pisces. Tidak ada third party situation di mana yang seharusnya kalian fokusin ya kalian dengan apa yang kalian dealing sekarang. Gini, ada beberapa Pisces yang ngerasa bukan ngerasa, berkeinginan untuk membawa orang lain ya, membawa pihak ketiga untuk involve di keadaan di mana kalian berada sekarang. Mungkin keadaannya kurang menyenangkan, kurang kondusif, kurang apa lagi, kurang nyaman gitu ya. Jadi kalian merasa kalau dealing dengan satu orang ini ya, satu orang atau sesuatu ini tidak akan baik kecuali ada campur tangan yang lain gitu ya. Oke, so Three of Swords yang ini juga bicara tentang hal tersebut. Satu, tentang si Pisces yang sudah meninggalkan third party situation, maupun sakit hati, maupun ke keadaan di mana dia dikhianati gitu. Tapi ada juga Pisces yang sedang merasa bahwa keadaan kali ini itu harus juga mengikut sertakan pihak ketiga gitu. Itu perasaannya Pisces. Ada kegalauan di situ sehingga Pisces bertanya-tanya. Makanya biasanya yang galau itu yang lihat bacaan tarot ya biasanya. Cuma kali ini saya mau bilang, my dear Pisces, kalau saya intip kartu yang lain, sebaiknya tidak melibatkan pihak manapun. Bahkan sebaiknya kalian tidak melibatkan pihak manapun di dalam apapun yang sedang kalian fokuskan kali ini. Apapun itu, nggak usah melibatkan yang lain. Cukup kalian yang tahu situasinya bagaimana,
dan berusaha untuk memperbaikinya atau berusaha untuk mengatasinya. Karena kalau saya lihat ya, kalau kalian bawa pihak lain untuk involve, kalau kalian bawa pihak lain untuk ikut campur di sini, itu hasilnya nggak akan bagus. Makanya kartunya terbalik untuk mengingatkan kepada kalian pada saat kalian mengajak pihak ketiga untuk masuk ke dalam permasalahan kalian, and then itu tidak akan baik. Misalnya kan kalian dalam hal misalnya bisnis atau percintaan atau apapun itu dealing dengan satu orang gitu kan. Tapi karena ada kesulitan, ada ketidaknyamanan, terus memasukkan berusaha atau berpikir ingin memasukkan pihak lain ke dalam situasi itu gitu ya. No, tidak akan baik. Justru memang harus kalian sendiri yang mengatasi ini. Kalian sendiri yang mungkin dengan orang tersebut aja gitu. Jangan ada pihak lain. Saya pesannya gitu. Oke. Karena memang ada ketidaksepakatan di sini ya. Ada four of wand yang terbalik di situasi yang four of wand-nya terbalik. Kenapa terbalik? Oke. Karena ini adalah sebuah jalan yang merupakan harapan yang diharapkan oleh Pisces, tapi kok tidak terjadi, tidak diberikan oleh semesta, begitu. Ini berarti juga jalan yang kalian pilih itu atau yang kalian anggap itu sebagai the right way, sesuatu yang benar mungkin ternyata enggak gitu, karena ternyata jungkir balik, karena ternyata tertutup jalannya, karena ternyata tidak menimbulkan kebahagiaan, tidak menimbulkan kenyamanan. So berarti ada yang salah ya di situ. Berarti ada sesuatu yang perlu dipikirkan lagi. Apakah perlu diteruskan atau enggak? Oke, Pisces. Ya, ini berakibat pada Two of Wands yang terbalik juga. In the future, in the near future, ini juga akan terjungkir balik pada saat kalian memilih satu jalan keluar yang salah. Oke, so you are not in the right track. Kalian tidak berada di jalur yang benar. Makanya tadi saya bilang kalian cukup memikirkannya sendiri atau dengan orang yang benar-benar memang dealing dengan kalian. Bukan orang yang sebenarnya nggak tahu apa-apa, sok tahu, kemudian kalian bawa masuk ke dalam permasalahan kalian, ujung-ujungnya kalian yang salah jalan. Mungkin karena ya tidak semua orang punya intensitas baik ya, my dear Pisces, karena beberapa orang kelihatannya baik di depan doang, di belakang belum tentu. Oke Pisces? So boleh dipikirin ya, jangan bawa-bawa orang lain di dalam kehidupan kalian atau apapun yang sedang kalian fokuskan saat ini. Oke? Di kartu yang keempat atau kartu di tengah ada Six of Cups. Ya, saya mengerti beberapa dari kalian mengharapkan ini. Mengharapkan seseorang yang benar-benar tulus dan mau memberikan hatinya, perhatiannya, care-nya, atau apapun juga, baik karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan. Dan iya, ini ada orangnya. Tapi bukan berarti orang itu bisa masuk ke dalam kehidupan kalian, kemudian akhirnya kalian jadi terbebani. Terbebani. Ada kartu selanjutnya soalnya. Karena saya melihat memang ada orang yang datang ke dalam kehidupan kalian. Bukan cuma tentang personal life ya, tapi juga tentang karir, keuangan, dan bisnis. Dan besar banget harapan kalian kepada orang tersebut.
Dan besar banget harapan kalian dia bisa membawa perubahan dalam hidup kalian. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah Ten of Wands. Yang terjadi selanjutnya adalah kalian nanti yang akan menanggung akibatnya. Makanya saya bilang, ya saya melihat ada orang seperti itu, tapi saya tidak yakin apakah dia memang benar-benar care sama Pisces, atau sementara, atau cuma crush, atau cuma ya sesaat gitu ya. Kadang-kadang euforia sesaat itu terjadi karena by the end yang saya lihat adalah yang bawa beban atau yang terbebani nantinya adalah Pisces. Ini saya bilang ulah dari orang, betul, ulah dari orang lain, iya. Dan memang perlu dijadikan sebuah kewaspadaan bagi seorang Pisces, jangan sampai membawa orang tersebut ke dalam kehidupan kalian, terus malah ngacak-ngacak kehidupan kalian, malah ngacak-ngacak semuanya sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya kalian udah bingung deh mau ngapain lagi, karena by the end bebannya ada di kalian. The Hangman yang terbalik di kartu selanjutnya adalah beberapa hal tidak bisa ditunda, my dear Pisces. Penundaan yang terjadi akan memperburuk keadaan. Apapun itu harus kalian perhatikan dengan baik, harus kalian maintain dengan baik, dan juga jangan cepat percaya dengan orang-orang tersebut. Walaupun iya saya lihat ada yang datang ke dalam kehidupan kalian, tapi berhati-hati, gak ada yang salahkan dengan itu ya. Harus tetap waspada ya. Soalnya takutnya kalianlah nanti yang akan menanggung akibatnya. Dan tidak boleh ditunda lagi, apapun itu harus cepat kalian putuskan, cepat kalian selesaikan. Juga di depan sana, keadaan akan berbalik dengan cepat tanpa kalian sadari. Karena The Hangman-nya terbalik ya, berarti tidak ada penundaan ya. Keadaan di depan sana, apapun yang sedang kalian fokuskan, itu akan tiba-tiba berbalik. Dan kadang-kadang dan kalian nggak tahu harus bagaimana. Makanya untuk saat ini kalian perlu pikirkan matang-matang dengan siapa kalian bekerja sama, dengan siapa kalian dealing, dengan siapa kalian punya relasi. Ya, waktu itu ada yang nanya dealing apa sih? Dealing tuh berhubungan, berrelasi. Bukan hubungan percintaan aja, tapi yang lebih kompleks dari itu juga ada ya. Dan kartu yang terakhir adalah Three of Wands. Pada akhirnya memang hanya kalian sendiri yang bisa memutuskan apakah masa depan di depan itu harus kalian jalani sendiri atau bersama dengan orang tersebut. Apapun itu ya. Enggak mesti percintaan. Karir, keuangan, dan bisnis bisa juga. Karena dealing with somebody else itu enggak cuma tentang cinta-cintaan, tapi juga bisa tentang bisnis, karir, keuangan, dan lain sebagainya. Oke, by the end, pada akhirnya kalianlah yang menentukan. Dan kalian harus tahu jalan di depan tidaklah mudah. Kalian harus tahu. Kalian harus memilih yang terbaik, yang benar-benar akan membantu kalian, yang benar-benar tulus kepada kalian, nggak cuma sesaat doang. Karena ada indikasi yang datang cuma euforia sesaat aja. Itu sih ketakutan pembaca tarotnya ya. Oke, karena ya saya selalu berharap yang terbaik untuk semua yang menonton bacaan tarot saya ya. Tidak ada yang buruk-buruk akan menimpa kalian. Karena itulah kadang-kadang saya memberikan sedikit kayak waspada ya, kayak gitu ya, pesan-pesan yang menurut saya perlu kalian perhatikan dan waspadai. Jadi nggak mau-maunya sendiri ya.
Takutnya nanti kalian salah pilih, jadi atau salah menerima, salah memasukkan orang ke dalam kehidupan kalian, jadinya nanti runyam. Oke, so kartu berikutnya adalah kartu-kartu dari Oceanic Tarot yang akan saya buka 5 kartu aja. Oke. Baik, dan kartu pertamanya adalah Destiny atau The Wheel of Fortune. Destiny atau apa yang menjadi destiny kalian, takdir kalian apapun itu, memang sedang dilakukan kayak diperjelas oleh semesta ini akan dibawa kemana. Makanya kalian perlu mawas diri dengan tidak memasukkan orang-orang yang salah ke dalam kehidupan kalian. Tapi apakah itu diizinkan semesta untuk masuk ke dalam kehidupan kalian? Iya. Maksudnya supaya kalian belajar dari kesalahan. Gitu. Seumur saya yang sudah lebih dari setengah abad itu sudah mengalami asam garam di dunia ini luar biasa. Jadi saya tahu bahwa memang semesta seringkali memberikan pilihan, dan pada saat saya memilih, saya tahu apakah itu pilihan yang benar atau pilihan yang buruk. Karena dulu, bukannya dulu sih, sampai sekarang saya tidak pernah membaca tarot untuk diri saya sendiri. Pernah sih ada satu masa di mana satu hari saya ambil satu kartu untuk mempertanyakan satu hal, dan tiap hari jawabannya itu saya tulis, dan ketika saya buka saya langsung sudah tahu jawabannya gitu ya. Ada sih kayak gitu. Ya sama sih seperti misalnya dokter harus ke dokter lain dong untuk periksa. Jadi masa iya pembaca tarot bacain dirinya sendiri gitu kan. Oke, never mind itulah ya. Intinya kalau saya ingin kalian tidak salah pilih. Jadi pada saat kalian menonton ini dan kalian punya pikiran, ada ting gitu ya di otak kalian yang beneran nggak nih apa yang Mbak Lucy bilang, jangan-jangan orang tersebut yang dimaksud gitu ya. Itu kan saya kembalikan lagi kepada kalian karena ini hidup kalian dan yang nonton ini nggak cuma satu. Jadi nggak tahu nih jalan cerita yang mana nih Pisces, oke? So, yang kedua adalah Ten of Swords, adanya ending. Di bawahnya tulisannya ending. So, ada yang memang harus berakhir. Itu yang tadi saya bilang ya sebelum kartu ini yang keluar ya. Ada hal-hal yang memang perlu dipertimbangkan. Apakah diakhiri atau tidak. Itu dikembalikan lagi kepada kalian. Yang selanjutnya ada Victory, kemenangan, ada Ace of Swords. Kalau saya bilang Ace of Swords adalah ambillah kekuatan kalian kembali untuk bisa menentukan yang mana yang baik, yang mana yang buruk di kehidupan kalian sehingga kalian nggak kejeblos gitu. So Ace of Swords di sini bilang take your power back. Kalian punya sebenarnya insting yang kuat, apalagi seorang Pisces ya, seorang Pisces itu sangat punya ini instingnya apa sih, kayak sixth sense mungkin atau perasaan yang kuat. Wah ini kalau saya ambil kayak gini kejadiannya nanti seperti itu. Nah kalian tuh punya sebenarnya, kalau diasah apalagi itu akan jauh lebih baik. Tapi itu memang perlu diasah sih, dan ya kadang-kadang memang perlu second opinion ya. Tapi kalau saya bilang kalian mampu untuk memilih yang mana yang terbaik untuk hidup kalian, yang mana yang harus diakhiri dan nggak perlu, ya udah gusah-gusah aja, nggak perlu lagi ada di kehidupan kalian. Oke? Lanjut dengan proposal, ada Knight of Cups. Ada yang datang memberikan proposal. Ya iya, tadi kan udah saya bilang dari depan. Iya, ada orang yang datang. Iya. Untuk memberikan proposal kepada kalian, entah itu percintaan, entah itu karir, keuangan, dan bisnis, whatever. Iya, bener ada yang datang. Udah dibilang dari tadi sebelum kartu yang ini yang saya buka, ya kan? Iya, betul. Tapi kembali lagi, apakah orang itu cuma euforia sesaat, cuma crush sesaat, atau memang punya hati yang luar biasa untuk kalian? Itu yang perlu dipikirin. Ya, Pisces. Bukan saya bilang harus tolak, atau jangan mau, atau terima aja. Enggak.
Saya tidak tahu siapa yang kalian temui, karena kan kalian melihatnya satu arah doang, ya kan? Kalian ngelihat saya nggak lihat kalian gitu kan? Dan saya nggak tahu siapa yang kalian hadapi atau siapa yang mau masuk ke dalam kehidupan kalian dan maksudnya apa. Mau ngacak-ngacak atau memang mau baik-baik, berbaik-baik di dalam kehidupan kalian. Ini general reading masalahnya ya. Kalau personal reading saya bisa tahu secara detail gitu. Oke, kemudian sih yang selanjutnya adalah Knight of Swords dan ditulis di bawahnya drama. Ini mengkonfirmasi bacaan saya yang tadi ya, di kartu-kartu yang tadi ya. Bahwa iya, ada yang akan create drama nih, makanya saya bilang hati-hati. Jangan asal terima aja, hati-hati kalau mau nerima, kalau mau memutuskan, kalau mau memasukkan orang ke dalam kehidupan kalian. Dan ini, the hidden truth ini perlu kalian ketahui walaupun ini secara general, nggak bisa secara spesifik. Just be careful, itu aja sih sebenarnya ya, my dear Pisces. Selanjutnya saya buka kartu Oracle card dari ini dari Very Oracle card. Light, sih, terang, light angel saya. Light angel itu mah saya ya, light angel, karena kalau mau tahu nama saya Lucia, itu artinya cahaya, holy light, cahaya. Light angel karena ya something, so saya gabungin light itu Lucia, angel it's something lah, itu ada ceritanya, never mind. Oke, saya baca ya. The fairy queen of light come to shed love and light into your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Okay, so in a way, bacaan ini memang dimaksudkan sebagai light, memberikan penerangan untuk kalian, makanya namanya the hidden truth, yang tersembunyi, yang sebenarnya seharusnya kalian tahu, begitu ya, supaya kalian tidak, yang tadi itu yang seperti saya bilang, tidak sembarangan memasukkan orang ke dalam kehidupan kalian. Kalau kalian udah mulai berpikir nih, kayaknya ada yang harus involved di sini, dan pikirin lagi, nanti ujung-ujungnya takutnya kalian yang bawa-bawa beban ya. Oke, kemudian yang terakhir dari Monology Oracle card. Dan bacaannya adalah, pesannya adalah, it's time for healing. It's time for healing, ya. Yeah. My dear Pisces, time for healing di sini dimaksudkan seperti ini ya. Ya, saya nggak seuzon atau menghakimi kalian atau apapun itu. Beberapa dari orang yang personal reading sama saya, di balik semua ceritanya, saya punya satu kesimpulan bahwa orang takut sendiri. Lebih senang bersama seseorang yang walaupun toksik, walaupun nggak cocok atau bagaimana menimbulkan permasalahannya, tetap aja kekeh di situ karena itu tadi ya, tidak mau sendiri. Tapi healing di sini hanya bisa dilakukan ketika kalian sendiri. Sendiri bukan berarti kesepian ya, tapi sendiri pada saat kalian bisa merefleksikan apa saja yang ada di hidup kalian, sehingga kalian tahu arah mana yang harus dituju, orang mana yang patut masuk ke dalam kehidupan kalian dan menjadikannya lebih baik, atau nantinya bahkan bikin ruwet kalau kalian salah memilih orang. Oke, so my dear Pisces, sekian aja bacaannya kali ini. Emang gak panjang-panjang, kita ketemu minggu depan aja ya.
apa ya, love story kali ya minggu depan, sama bacaan untuk next month, bulan Februari. Kok bulan Februari? Maret ya harusnya, salah dong ya. Oke, so sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil pesannya di sini. Tetaplah berbahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.